Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema 3 ciri orang yang akan menjadi baik. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha menyaksikan menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah. Karena puncaknya kebahagiaan adalah yakin, dan puncaknya yakin diantaranya adalah selalu merasa dilihat oleh Allah setiap saat, dimanapun, kapanpun. Orang yang sibuk merasa dilihat oleh Allah, dia tidak akan jaim di depan manusia. Dia akan merasakan nikmatnya ikhlas, nikmatnya syukur, nikmatnya ridho, sabar. Semuanya tergantung tingkat keyakinan kepada Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun yang menyimak, posisi sekarang berada di masjid apa mas? Masjid Indonesia Tokyo, ya. Semoga Tokyo ini terkenal dengan BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara, benar? Persis seperti di pesantren. Mudah-mudahan ke depan bapak-bapak, ibu-ibu bisa merapikan sendal sebelum masuk ke masjidnya. Insya Allah ya. Tadi siapa yang merapikan sendal di depan? Siapa? Tuh, gitu. Hanya memerlukan beberapa detik saja untuk punya amal soleh sendalnya rapi. Lihat di mana-mana rapi kecuali di masjid ya. Tolong ya, karena semua yang kita lakukan harus jadi amal soleh, termasuk menyimpan sendal. Menyimpan sendal tidak pada tempatnya namanya zolim, karena menyimpan sesuatu harus pada tempatnya, benar? Ini serius. Kalau mau jadi orang Islam yang baik, jangan kalah oleh orang Jepang yang belum mengenal Allah. Bagi Jepang mungkin bersih, rapi, tertib, teratur itu adalah budaya, bagi kita amal soleh. Jadi jangan sampai kita kehilangan. Baik Bapak Ibu yang baik, ini pertemuan kedua ya, kemarin bulan apa? Ya memang sudah lupa kelihatannya. Oktober ya, qadarullah. Jadi Bapak Ibu, kita setiap waktu akan berubah. Situasi berubah. Siapa yang tidak sibuk merubah dirinya menjadi lebih baik, dia akan jadi korban perubahan. Tergilas. Tidak bisa tidak. Karena segala sesuatu itu oleh Allah ditakdirkan berubah setiap waktu. Nah, berikut ini ada 3 ciri nih. Ini saya lihat banyak mahasiswa yang cari jodoh ya di sini. Kan? Wah, saya itu mau istri yang solehah, hafizah, yang akhlakul karimah, yang orang tuanya kaya raya, yang pintar. Masalahnya kan dia mau tidak sama saudara, itu aja ya. Bukan kita yang mau ya. Nah, tapi semua itu sebetulnya Allah yang atur. Berikut ini 3 ciri ya. Orang ini kalau punya 3 ciri ini, insya Allah dia akan bisa menghadapi perubahan zaman ini dan tetap winner, menjadi pemenangnya. Ya, dari Indonesia ke Jepang belum tentu di sini menang, Pak. Walaupun dari tanah air disangkanya gaya, di Jepang, padahal di sini stres. Ya. 3 ciri orang yang akan siap menghadapi perubahan apapun dalam hidup ini. Yang pertama, ciri khas orang yang akan baiknya konsisten dan bahkan lebih baik adalah sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini hadis Sahih Muslim, Allah memberikan paham agama.
Jadi ciri pertama orang akan sukses terus menghadapi hidup ini adalah pembelajar sejati, yaitu orang yang senang belajar dengan ikhlas dan senang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Kenapa disebut pembelajar sejati? Kan ada yang tahu, ada yang paham, ada yang bisa. Beda itu. Tahu kuda? Ini pertanyaan hadirin ya, tahu kuda? Paham kuda? Jangan ngarang, setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan. Tahu kuda, paham kuda, gitu. Jangan nyebut paham kalau belum paham, namanya bohong, ya. Kalau belum aja. Coba kalau sudah tahu kuda, paham kuda, apa bedanya tahu dengan paham? Kalau tahu itu hanya informatif, kuda tahu, tapi paham itu harus dengan belajar sungguh-sungguh. Bisa berkuda, beda lagi. Yang tahu kuda belum tentu paham, yang paham kuda juga belum tentu bisa berkuda, karena bisanya berkuda itu harus berlatih. Tahu pesawat terbang? Nah, paham pesawat terbang, bisa menerbangkan pesawat, oh beda ya. Nah, dalam pengetahuan Islam juga begitu, banyak yang tahu sabar, tahu paham sabar, persis tadi waktu sholat. Tahu Al-Fatihah? Paham artinya? Tidak, ya. Apalagi mengamalkan. Jadi umat Islam mengamalkan Islam itu tidak cukup tahu sabar, tahu ikhlas. Tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Tapi harus paham. Dan paham ini hanya bisa kalau dia belajar dengan niat ikhlas dan sesudah itu berusaha mengamalkannya. Tahukah apa yang paling prioritas dalam hidup ini apa? Yang paling penting, urgent dalam hidup ini apa kira-kira? Halo? Bang, bagaimana? Apa yang paling penting dalam hidup ini? Nggak ada tandingannya. Benar. Meningkatkan iman, ya. Bukan meningkatkan penghasilan, meningkatkan iman, bukan meningkatkan aset, meningkatkan iman. Karena al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman, baik dalam segala hal, dan makin dicintai Allah. Walaupun yang lemah iman juga sudah ada kebaikan. Jadi kalau ke Jepang penghasilan bertambah tapi iman melemah, sukses tidak? Sukses, pasti stres. Bahagia waktu pertemuan yang lalu kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia artinya apa? Tolong dijawab hadirin, mumpung gampang pertanyaannya ya. Kalau kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Sederhana sekali, nggak ada urusan dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, itu cuma casing, nggak ada apa-apanya sama sekali, ya. Casing, ujian. Jadi jangan bangga punya gelar tinggi kalau iman lemah, apa artinya? Nggak ada apa-apanya. Karena yang membuat seseorang bernilai dan bahagia itu tingkat keimanan. Dan pupuk iman adalah ilmu yang diamalkan. Makanya maaf Bapak Ibu, kalaupun pergi ke luar negeri manapun, kalau tidak sibuk belajar agama dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kenapa sih nyebut ikhlas terus dari tadi? Karena kalau tidak ikhlas, dia seperti keledai bawa buku, bukunya manfaat, tapi keledainya nggak dapat manfaat dari buku itu selain beban. Kalau orang belajar agama tidak ikhlas, niatnya cuma ingin dianggap pintar, dianggap punya gelar, ingin diakui kiai, ustadz, dai keren, dai kondang, itu udah lewat di sisi Allah. Seperti kirim paket salah alamat, walaupun paketnya berlian nggak akan sampai. Syaratnya ilmu itu manfaat, penambah iman. Kalau niat mencari ilmu cuma satu, yaitu mencari keridhaan Allah. Tahu pada subuh ini target utama doa Rasulullah apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu dulu, baru warizqan thayyiban, baru rezeki yang
Yang banyak yang baik. Yang baik, nggak penting banyak uang tuh, yang penting itu tiap perlu. Bukan ada cukup, ada juga kalau nggak cukup stres, ya kan? Nah, yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Yang paling penting bukan banyak amal, tapi amalnya diterima. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, sebaiknya tidak usah bercita-cita bahagia kalau tidak semangat menuntut ilmu agama. Kalau tidak belajar agama dengan baik, dia tidak akan mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, artinya tidak mengenal bahagia, tidak mengenal tenang, tidak mengenal ajeg dalam hidup. Kenapa? Karena nanti dia akan menuhankan selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, dan menuhankan selain Allah berarti GTA, galau tiada akhir, pensel-sel, penderitaan selama-lamanya. Udah liwer wae. Iya, kalau orang tidak kenal Allah, kan pintu tenang itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Bagaimana ingat Allah kalau Allahnya tidak dikenal? Orang yang kurang yakin ke Allah pasti bersandar kepada selain Allah. Selain Allah itu adalah makhluk yang tidak berdaya, tidak upaya kecuali dikuatkan Allah. Bayangkan bersandar kepada yang lemah, bersandar kepada yang tidak punya apa-apa, bersandar kepada yang bodoh, betapa stresnya. Kenapa ada istri yang stres? Karena bersandar ke suami, sedang suaminya juga stres ya. Bersandar kepada makhluk. Ini yang di Jepang ini bakal stres kalau bersandar kepada gaji, bersandar kepada pangkat, jabatan. Gak ada. Kalau orang mengenal Allah, maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi bersandar ke Allah. Ini tidak mungkin bersandar ke Allah kalau tidak mengenal Allah. Makanya kalau tidak belajar ilmu tauhid, sudah pasti yang dituhankan selain Allah. Ada yang menuhankan amarah, menuhankan syahwat, menuhankan penampilan, menuhankan popularitas. Terus saja yang jadi Tuhan itu followers. Konten aja namanya rakon, ratu konten. Semuanya dijadikan konten. Nenek-nenek lagi senyum, konten. Kalau tidak belajar agama, kita tidak mengenal standar tertinggi dalam akhlak perbuatan kita. Padahal dengan agama lah kita tahu akhlak yang paling top itu seperti apa. Ini di Jepang aja banyak yang terkagum-kagum dengan beberapa karakter Jepang. Benar? Kejujurannya, tepat waktunya, kedisiplinannya. Orang udah banyak terkagum-kagum dan dunia dikasih oleh Allah di sini. Bagi kita itu ibadah. Disiplin itu ibadah. Profesional itu ibadah. Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang ihsan, yang top, yang terbaik, beyond, di atas ekspektasi orang. Itu kan ihsan itu, profesional. Jadi kalau ekspektasi orang segini, kita lakukan lebih. Itu pelajaran profesional yang sejati kan itu. Al-Baqarah 195 tuh. Karena kenapa kamu kok kerjanya bagus benar? Karena Allah mencintai orang yang profesional. Orang profesional demi karir. Orang profesional demi penghasilan. Bagi kita, profesional adalah amal soleh. Keren tidak tuh? Kayak kurang mendukung gini, kurang profesional ya. Kalau bagi saya tuh dahsyat sekali nih Pak. Kita profesional sebagai ibadah. Bayangkan, profesional karena diukur duit. Duit itu apa? Cuman uang. Ya kan kertas, benar? Bahkan sekarang nggak kelihatan lagi kertasnya ya. Jadi luar biasa. Seperti lelaki nih, suami berbuat baik ke istri. Kenapa? Sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik ke istrinya. Karena itu amal soleh kita. Istri melakukan yang terbaik kepada suami, bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Kenapa? Karena itu amal soleh kita. Anak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua berjasa? Bukan. Anak berbakti kepada orang tua karena amal soleh, perintah Allah.
Kalau anak berbakti ke orang tua dan orang tuanya kurang baik, dia tidak berbakti nanti. Pada orang tua yang belum Islam saja, kita harus berbuat baik. Kenapa? Amal soleh. Dan itu tidak mungkin tanpa ilmu. Sekarang sudah gampang, nonton aja di YouTube, ya nggak, atau di medsos, daripada datang ke majelis taklim. Dengar ya hadirin ya, ini majelis ilmu ini, keutamaannya Pak, 1 langkah dari rumah. Ini kan jauh-jauh nggak, atau nebeng di sini kan 2 jam. Bayangkan perjalanan jauh itu dihitung semua oleh Allah. Sepanjang jalan ikan, semut mendoakan. Sepanjang jalan malaikat memayungi. Benar. Orang yang dimudahkan mencari ilmu dimudahkan oleh Allah menjadi ahli surga. Dan ini walaupun tidak kelihatan oleh kita, ini ada malaikat khusus yang datang ke majelis ilmu, majelis zikir ini ya, ini kan mengingat Allah dan mendoakan, selain mendoakan rahmat juga mendoakan ampunan. Sampai malaikat juga pernah ada yang mengatakan kepada Allah, tapi itu datang bukan buat ngaji ya, dia datang memang penasaran aja, pengen berteduh. Lalu Allah berfirman, tidak apa-apa, karena tidak akan dikecewakan orang yang ada di majelis zikir seperti ini. Jadi yang tidak sengaja hadir aja bisa pulang dari sini diampuni oleh Allah. Gimana yang sengaja? Masya Allah, ini serius hadirin. Saya kan ada di Amerika, nggak bisa, nah beda lagi dengan yang ada di sekitar Tokyo ya. Beda tendangannya. Ya gimana kalau saya pakai medsos ini, pakai Zoom dan sebagainya, kalau sungguh-sungguh dikasih oleh Allah. Tapi kalau sambil melihat, sambil baca WA yang lain ya, walaupun duduk di majelis taklim, tapi kalau tidak fokus, Allah tahu. Allah tidak kasih nanti paham. Jadi paham itu adalah sungguh-sungguh dalam niat, sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh berusaha mengamalkan. Nah, ada beberapa pelajar yang tidak begitu kuat imannya, padahal ada di pesantren, padahal ada di sekolah agama, padahal ada di kampus Islam. Kenapa? Kok perubahan akhlaknya? Akhlak ini korelasinya langsung dengan iman ya. Makin kuat iman, akhlak makin baik. Jadi kalau ada orang, itu tuh imannya kuat tapi akhlaknya jelek, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena akhlak membaik itu berbanding lurus dengan tingkat keimanan. Jadi kalau ingin Indonesia jadi baik, memang harus tauhid dia dikuatkan. Kalau enggak, dia tetap korupsi, karena dia tidak takut ke Allah. Kan ayyul mu'minina afdalu. Siapa orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Ingin anak jadi baik, harus dia paham agama dengan baik. Karena dia kenal ke Allah, dia kenal standar, maka dia akan menjadi baik. Pokoknya mah, kalau ingin, ini ada ibu-ibu, Bu, tenang nggak kalau suami takut ke ibu, Bu? Kan? Kira-kira bakal bahagia tidak kalau STI, suami takut istri? Tidak akan bahagia. Pasti acting di depan ibu tuh, pura-pura baik. Yang mantap itu suami takut kepada Allah. STA. Suami takut ke Allah, maka dimanapun akan jadi orang baik. Kalau suami takut istri, maka dia pura-pura baik di depan istri dan jauh dari istri, merdeka. Jadi jangan bangga ya para ibu kalau istri suaminya tuh dia manut, ibu, udah. Lanjut. Nah, kelemahan orang dalam belajar agama adalah satu, niatnya kurang ikhlas ya. Jadi niat cari ilmunya untuk diakui pintar, untuk berdebat, untuk diakui daya ingatnya kuat, untuk diakui gelarnya. Pokoknya kalau sudah cari ilmu agama demi penilaian orang, besar kemungkinan tidak meningkat imannya. Dan karena dia akan susah mengamalkan. Yang kedua, namanya ilusi ilmu. Jadi dia belajar agama dan merasa sudah beramal dengan tahu. Ada tuh yang dengan tahu tahajud merasa jadi ahli tahajud, padahal beda kapling. Tahu sholat dengan sholat itu beda. Ada yang udah tahu agama seakan-akan dia udah soleh dengan tahu. Ini ilusi ilmu. Yang ketiga, ada yang fokusnya ke amal zohir. Jadi dia tahu agama dan diamalkan zohirnya saja. Sholat, tapi khusyuknya tidak. Sedekah, tapi ikhlasnya tidak. Dia tidak peduli kepada amalan hati. Ada yang dengan ilmunya jadi ujub, jadi sombong, nambah ilmu. Dan ada yang dengan amal jadi sombong, Pak.
Dia saum Senin Kemis, lihat temennya nggak saum, ya Allah, saksikanlah hanya saya yang saum. Dia ujub, padahal dia bisa saum dengan izin Allah, tapi dia merasa dialah yang saum. Kamu udah hafal berapa juz? Saya baru belajar juz 30. Gitu. Padahal sangat boleh jadi baru hafal 2 surat tapi ikhlas. Dia hafal setengah Al-Quran tapi niatnya ria, ingin dipuji sebagai hafizoh. Karena ilmu itu kuncinya membersihkan hati. Yang diterima itu yang makin bersih hatinya. Jadi hati-hati nih, datang ke majelis taklim, kenapa kamu rajin ke masjid? Ya habis kontrakan habis, ada ya. Ibu kok di masjid, saya tuh kalau di rumah capek, pengen istirahat di masjid, gak nyambung ini juga ya. Nah rekan-rekan, ada yang penting lagi selain belajar adalah mengamalkan. Karena barang siapa man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Jadi cara paling gampang meningkatkan ilmu yang berbuah meningkatkan iman, amal. Kita sering ini belajar, tapi berapa persen yang kita pelajari serius jadi amal? Tabassumuka fi wajhi akhi laka sedekah. Wajah cerah, senyum yang ikhlas kepada saudaramu adalah sedekah. Tetap enggak senyum, manyun terus ya. Berapa banyak kita menimba ilmu tapi tidak jadi target diamalkan. Padahal mengamalkan ilmu itu syukur nikmat. Ilmu sedikit diamalkan nambah, ilmu banyak tidak diamalkan keledai ya. Halo. Wah, siapa tanya itu? Kayak ke pacara aja. Ilmu Islam itu luas. Kapan saya sampai? Nggak ada masalah. Mungkin kita keburu mati sebelum tahu banyak tentang Islam, sebelum kafah ya. Enggak apa-apa, yang penting cari ilmu dengan ikhlas, amalkan dengan ikhlas. Walaupun baru segini, kita sudah akan merasakan manisnya ilmu, manisnya iman. Karena Allah tahu kita ikhlas mencari ilmu dan ikhlas mengamalkannya. Jadi bukan jumlah ilmu, tapi jumlah amal yang ikhlas, buah dari ilmu yang benar. Datang ke majelis ilmu ya. Pondasi bangunan ini itu adalah tauhid. 2. Sudah habis belum waktunya ini? Ya biasa aja menjawab itu. Belum, gak usah gitu. Kan cuma nanya, kenapa sih emosional begitu? Yang kedua, kalau ingin lihat ini orang bakal jadi baik, ciri keduanya zuhud. Apa itu zuhud? Dalilnya apa? Ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Wajhad fima indan nas, dan zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, niscaya orang akan mencintaimu. Zuhud ini bukan masalah fisik, tapi masalah hati. Orang kaya zuhud bisa, orang miskin tidak zuhud bisa itu. Jadi bukan masalah ada tiada dunia, tapi masalah pertama kagum tidak, mengagung-agungkan dunia tidak. Satu itu ya. Karena kalau sudah mengagung-agungkan sesuatu, dia akan mengabdi kepada sesuatu itu. Yang kedua, lengket tidak, melekat tidak di hati kita, yaitu kepemilikan. Jadi orang yang zuhud itu, lihat dunia ini, nggak mengagumkan, biasa weh. Maaf ya, saya mohon maaf. Lihat jabatan apapun, biasa kayak karnaval waktu TK, ya kan? Ingat, ya kan ada yang pakai sorban-sorbanan, bukan kiai ya nggak, tapi kikiaian. Ada raratuan, rarajaan, ada rerektoran, ya. Semua TK itu kan yang PAUD bahkan. Dan kita melihatnya tuh lucu-lucu aja, karena kita tahu mereka adalah TK, benar? Nah sama di dunia ini juga ada yang casingnya jenderal, ada yang dikasih casing menteri, ada yang dikasih casing profesor, dikasih casing presiden, ada yang dikasih casing populer, ada casing kiai-kiaian ya. Ini casing semuanya, nggak mengagumkan sama sekali. Kalau saudara sudah kagum kepada satu jabatan, pasti ngejar.
Apa sih yang mengagumkan sesungguhnya? Yang mengagumkan bagi kita, yang dikagumi Allah. Sedang dunia ini nggak ada apa-apanya bagi Allah. Gimana dunia nggak ada apa-apanya? Makanya orang yang tidak beriman, kafirin, zolimin, munafikin, musyrikin, dikasih dunia ini. Benar? Di Jepang kan ada Yakuza katanya ya. Walaupun sekarang Yakuza susah regenerasi ya. Karena di sini kurang bayi. Jadi ya putu kata Yakuza tua. Aduh maaf. Nggak boleh ngomong jelek ya. Yakutu, Yakuza tua. Iya kan, Yakuza sekarang katanya tua-tua ya nggak, jadi kurang keren. Dulu kan naga tatonya, kalau sudah tua kan jadi apa nyebut belut. Nggak boleh ngomong gitu, cacing ya. Nggak boleh, itu tidak baik. Tidak boleh ngomong yang tidak enak ya. Yakuza kayak kaya itu, gangster. Kalau masalah jabatan kurang gimana tingginya jabatan, mau cetung ya. Hitler dikasih itu. Makanya kalau saudara dikasih casing, ya nggak apa-apa, tapi isinya lebih bagus dari casingnya. Yang kita kagumi, apa yang dikagumi Allah, pencipta kita. Jangan kagum kepada yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Bukan tidak boleh punya. Kalau diberikan itu, kemarin ada seorang pimpinan lah, level tertentu, nia barokah pimpinan tuh, bisa nanda tangan. Jadi itu katanya. Ya ini nyumbang ke sana. Tanda tangan kita bisa, tapi nggak jadi apa-apa. Nah, berarti dikasih jabatan, tapi isinya bertakwa. Makanya di surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kul, katakan kulillah Allahumma malikal mulk, Engkau berikan kerajaan, kekuasaan, jabatan kepada siapa yang Kau kehendaki. Engkau ambil jabatan, kerajaan, kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Kau kehendaki. Dia dikal khair, di tanganmulah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya Engkau ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi jabatan dengan kemuliaan itu dipisahkan. Kalau dengan jabatan yang Allah takdirkan dia jadi bertakwa, ditempellah kemuliaan. Kalau dengan jabatan dia jadi koruptor, ditempelkanlah kehinaan. Jadi saudara nanti pilpres nggak usah habis-habisan ya. Sampai karena Tuhan kita adalah Allah. Yang menentukan presiden Indonesia siapa? Allah. Sebagai ujian terbesar di Indonesia jadi presiden itu 270 juta nanti dihisapnya ya. Aduh. Asli itu. Berkuasanya sekian tahun, ngegrel di akhiratnya mah digoreng kalau nggak hati-hati. Makanya saudara nggak usah pengen jadi presiden. Siapa yang mau mencalonkan? Siapa yang mau milih lagi? Sama sekali nggak keren tuh jadi presiden kalau kurang takwa. Makanya kalau mau milih nanti ya milih sama solehwe. Niatkan karena takdirnya kita jadi orang Indonesia, katanya harus apa? Demokrasi itu aslinya sih tidak adil ya. Suara orang baik dengan suara yang jahat sama tuh nilainya, satu aja. Orang yang sudah berkorban habis-habisan bagi negeri ini dengan orang yang jahat juga ngerusak negeri sama. Tapi episodenya gitu ya, coblos lah. Bismillah, cari saja. Saya mah nggak ikut mendukung siapapun. Yang penting kita punya presiden yang bertakwa. Ya, amin hadirin. Kita yang penting punya presiden bertakwa. Yang penting kita punya pemimpin yang soleh. Pemimpin yang beriman. Ya, begitulah. Ya, saya berharapnya. Perkara yang jadi nanti siapa? Terserah Allah. Kalau yang jadinya ternyata bukan yang kita pilih, gimana? Doakan saja kebaikan terus. Siapa tahu dengan doa kita sama-sama menjadi lebih baik juga. Gak ada ruginya lah berbuat baik tuh. Makanya udah, ini kan ada yang kuliah-kuliah ya. Emang kalau saudara gelarnya tinggi pasti bahagia? Kalau nggak hati-hati, ujubnya yang lebih tinggi.
saudara kuliah, saya S1, oh ya, lanjutkan aja ya, saya S3. Kenapa? S3, S1, ujiannya lebih berat S1, S3. Peluang ujubnya lebih tinggi yang mana? Peluang sombongnya lebih tinggi yang mana? Peluang riaknya lebih tinggi yang mana? Yang lulusan SD mungkin lebih selamat itu. Tapi SD minder lagi, lebih jelek lagi. Bukan tidak boleh, belajarlah lebih tinggi, ujungnya juga mati, ya kan? Tapi hati-hati, jangan sampai merasa mulia karena gelar. Sholat, gak ngerti. Fatihah, gak ngerti. Robbi firli, warhamni, wajbuni, gak ngerti. Padahal gelar segitu tingginya. Masa sholat aja yang cuma 2 menit, gak ngerti. Ngerti apa? Gak ada apa-apanya. Kalau casingnya hebat, tapi isinya rombeng, ya kan? Buat apa beli bungkusnya? Ini isinya kan begitu. Masih mending ini nih. Ini casingnya rombeng, isinya men begitu. Boleh tuh apa maksudnya dikasihin? Nggak boleh minta-minta ke makhluk bikin hina, ya kan? Lanjut. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu biangnya kesalahan. Silakan lihat berita-berita ya, yang ditangkap itu para pecinta dunia rata-rata. Pecinta harta, pecinta syahwat, pecinta pujian orang, pecinta kekaguman orang, pecinta popularitas, pecinta barang-barang duniawi. Pokoknya bermasalah. Bukan tidak boleh punya, tapi jangan sampai diperbudak. Dengar ya, makin mahal, makin keren, makin bagus, aslinya makin nyiksa. Nih, siapa yang paling tenang di masjid ini? Yang sepatunya paling jelek ya. Yang sepatunya baru, mahal, dan belum lunas. Iya, emang saudara kalau punya barang mahal, lebih bahagia? Enggak, aslinya. Bahagia fata morgana. Kita akan jadi cenderung mau riak, mau pamer dengan barang itu. Beneran? Coba Bu, Ibu tenangan mana? Pakai gelang emas bertahtakan geberlian atau pakai karet gelang? Ya, pakai karet gelang mah jernih. Tapi pakai gelang emas gimana? Ibu mau pada kemana? Bukan tidak boleh, boleh punya, tapi jangan mengagumi, merasa jadi mulia gara-gara casing. Boleh nggak saya punya mobil bagus? Kalau kebeli boleh, silahkan. Nabi Sulaiman juga punya istana, benar? Tapi biasa aja, nggak usah merasa beda dari yang lain. Ada barang-barang yang berkualitas, pasti kan harganya juga beda dengan barang yang sekali pakai, ya. Pengen sepatu berkualitas, sok silahkan beli. Beli misalkan 3 jutaan, sedekah 5 juta, beres ya. Insya Allah rada ringan tuh hisabnya. Dan pakainya biasa aja, giliran hilang, ya udah nggak apa-apa. Jangan sampai sepatu dikasih di hati. Sepatu bagus tinggi hati, lihat yang lebih bagus iri hati, sepatu keinjak sakit hati. Aneh, nggak nyambung. Sepatunya di sana gepeng, ini yang nyesek. Oh, emang ada yang begitu kan? Ada yang kegores, mobilnya kayak kegores lehernya, Pak. Biasa aja lah, dunia mah nggak ada apa-apanya. Cuman tempat mampir. Nah, cuman gitu. Serius ini. Dan takdir dunia ini Allah yang ngebagikan. Walaupun di sini sekolah mati-matian, belum tentu dikasih kekayaan yang cukup. Beda-beda, ya. Ada yang kesini gajinya sama, kebutuhannya yang beda, ya. Ngirim ke sana, ngirim ke situ, jadi di sini tetap tawadu, ya. Lihatin ningsih, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah, amalnya banyak. Dah, walaupun jangankan seangkatan, seibu sebapak aja, beda-beda takdirnya. Benar? Terserah Allah. Tapi kan kita harus kerja keras, iya. Emang kerja keras ngejamin bukan rezekinya banyak? Tanya tukang batu. Kurang gimana kerja kerasnya? Udah ngegebukin batu yang kerasnya. Rezeki mah sesuka Allah. Dikasih
ditahan, dilapangkan, disempitkan, diambil sesuka Allah, nggak bisa ditahan. Bagi kita kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas adalah amal soleh. Itu pendukung vision. Ya begitulah adanya. Udah, sok kerja yang sungguh-sungguh, niatnya amal soleh. Dikasih syukurin, ditahan oleh Allah rezekinya sabar, diambil oleh Allah ridho. Biasa ya dunia mah ya. Nggak usah pakai, nggak worth it lah dunia ini bikin sakit hati ya. Nggak ada apa-apanya, cuman dunia kayak gini. Lihat Rasulullah, apa dunia bagiku? Dunia cuma sekedar mampir seperti datang berteduh di pohon terus pergi. Rasulullah kan begitu. Rasul itu Pak kalau ngebagiin emas, ini misalkan ada emas ghanimah banyak, ada yang perlu emas tuh gerawuk, kasih aja, nggak dilihat dulu model kita kan dipirit dulu ya kan. Apalagi yang uang logam di sini kan macam-macam sekali. Nah ini yang paling ke 10 yen, Rasulullah tuh nggak hitung-hitungan. Dunia itu kambing satu lembah, ambil. Ya kalau kita nggak sanggup gitu-gitu amat, minimal jangan lengket lah. Kalau diambil oleh Allah, kalau kita nggak bisa ngeluarin, kan gampang oleh Allah ngambil. Suatu saat makan pecel lele 11.000 tuh di Indonesia. Terus ke sini durinya di sini satu, diambil susah. Akhirnya ke klinik 300.000. Cara Allah ngeluarin cukup tancepin satu aja. Iya, jadi itu pecel lele termahal 311. Jadi saya bukan dendam ya, tapi mudah bagi Allah untuk ngambil apapun. Mudah. Emang Bapak Ibu yakin bakal selamat pulang ke rumah? Gak ada yang memastikan, betul? Gampang bagi Allah bikin musibah apapun. Di Indonesia ada yang turun naik lift, meninggal. Oh, kalau gitu saya nggak akan naik lift, mau naik tangga. Ada juga yang meninggal di tangga yang kecapean. Makanya lah, lihat dunia ini biasa, ya. Jangan pakai kagum-kagum, biasa aja. Maaf ya, qadarullah takdirnya saya dakwah udah agak lama. Tahun 90 sampai sekarang. Jadi udah lihat banyak pejabat ya. Pensiun dah. Pertama dihormatin, ada juga yang belum pensiun, diborgol, udah. Baru juga nanda tangan prasasti, ternyata ditahan, jadi prestasinya dibongkar, ya macam-macam sekali, benar? Acting aja dunia tuh casing tuh, benar tidak ya? Ada yang pontang-panting tuh, korupsi sana, korupsi sini, sakit, mati, hasil korupsinya disembunyiin di tembok, dianya udah keburu mati. Nice, biasa aja dunia ini, ya, nggak usah pakai iri dengki dengan yang lain, biasa aja. Tapi teman saya sama-sama ke Jepang sekarang sudah punya rumah di Indonesia. Saudara tinggal minta aja sama Allah yang ngasih rumah, ya kan? Ngapain mikirin rumah dia? Tinggal minta, ya Allah teman saya udah dikasih rumah, tinggal saya. Gitu aja. Kan dia juga yang ngasihnya Allah. Benar? Kenapa? Oh teman saya itu udah bisa lulus cepat, ya minta sama Allah dilulusin. Ini mah ribuh aja terus dengan selain Allah. Makanya kalau kurang iman mah 3 cirinya. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Yang kedua, terbelenggu dengan yang sudah terjadi. Sakit hati, kecewa, sedih. Muter aja dengan yang lalu. Padahal yang lalu sudah berlalu. Dan yang ketiga, hari-hari yang dijalani itu capek. Capek lahir, capek pikiran, capek hati. Jadi nggak ada bahagianya. Udah gitu mati. Rugi pisan. Jelas? Ya alhamdulillah kalau sudah jelas, sekian aja. Dan yang terakhir, ciri orang yang bakal jadi baik, 1, pembelajar dan pengamal ilmu sejati, ya. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Dan yang ketiga, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Ciri yang ketiga adalah orang yang sangat serius untuk memperbaiki diri. Jadi sibuk mencari kekurangan kesalahan diri dan memperbaikinya. Karena apa? Karena dia tidak merasa terancam oleh siapapun selain oleh dzalamtu nafsi. Gak ada yang membahayakan kita selain diri sendiri. Surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum
falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, berbuat jelek, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi siapa yang membuat kita menderita aslinya? Diri sendiri. Siapa yang membuat kita celaka? Diri sendiri. Makanya orang-orang yang akan baik itu serius sekali mencari tahu kekurangan diri, kesalahan diri, kelemahan diri untuk ditobati, untuk diperbaiki, untuk dikoreksi. Makanya kalau orang yang bakal sukses tuh mendengar kritik, saran itu syukur sekali. Karena dia minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta ditunjuki jalan yang lurus. Nah, orang-orang yang dikritik alergi, dikasih tahu jaga, itu mau Firaun ya. Oh iya, iblis kan begitu. Aba wastakbaru. Penyebabnya apa? Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari orang, dari dia. Jadi dia tidak mau dikasih tahu. Makanya gampang, Pak. Ya, saya lihat di pesantren yang orang yang bekal bagus tuh kalau dikasih masukan, deh ini sampah ada gini. Oh ya, sebetulnya saya tuh udah mau memperapikan, tapi saya tuh mengurus santri. Udah lewat ini. Orang yang udah salah sibuk memberi alasan. Alasan itu memperjelas kesalahan. Tinggal, ya saya salah, saya lalai, saya siap menerima konsekuensinya, saya perbaiki. Udah beres. Nah, orang-orang yang begitu yang akan menjadi baik ke depannya. Tapi orang yang sibuk bela diri, sibuk memberi alasan, menjauh dari koreksi, kalau dikritik malah dia marah, udah selesai itu. Dia akan kegulung oleh kebodohannya sendiri. Kalau di pesantren namanya PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Makanya beruntunglah bagi para suami yang istrinya tukang mengkritik, menguap dikit, tutup dong Pak mulutnya. Tinggal ditutup daripada rewel ya. Kita buang angin, jangan kentut di mana aja. Tinggal jangan di mana aja ya. Kalau udah dirapikan dong bekas makannya, tinggal dirapikan. Kita jadi benar-benar luar biasa menjadi baik, betul tidak? Nggak usah sibuk bela diri, apalagi berdebat. Gini-gini aja dikoreksi. Loh, bukankah ini yang kita minta dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim? Kalau kita salah ada yang mengoreksi, itu kan terkabulnya doa. Kenapa jadi sibuk bela diri? Udah minta, dikasih ngambek lagi kan? Error kan? Makanya kalau ingin lihat orang yang bekal bagus, dia sangat senang mendapat nasihat, masukan, input, kritik, bahkan kritik paling pedas sekalipun level 10, dia tetap bahagia. Karena dia merasa ini adalah yang paling penting. Dibanding pujian, nggak ada apa-apanya. Pujian itu lebih berbahaya daripada cacian. Karena kalau orang dipuji, cenderung nipu diri. Kayak orang buang angin, atasan ini ya, terus karyawannya itu lagi pada flu dan kena COVID. Enggak kok bos, nggak ada apa-apa. Malah harum anggrek gitu. Dan si bos ini jadi pede aja, merasa anggrek karena karyawannya takut dipecat, nyebut anggrek semua. Padahal dia tahu dia bau karbit. Jadi dia lebih percaya kepada omongan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu bahayanya dipuji. Kalau kita biasa dipuji dan dihormati, kemakan oleh pujian, kita ketipu. Seakan-akan kita tuh udah baik, udah benar, udah keren, udah berharga. Padahal kita dihormati itu casing yang dihormati, bukan isi. Kalau dibuka siapa diri kita, gak ada lah yang mau menghormati kita, gak ada. Termasuk saya sekarang. Ya, kenapa saudara ngundang? Kenapa mau dengar? Ya, karena Allah nutupin aib dan dosa. Kalau dibuka, bubar ini. Makanya nggak usah merasa keren, dihormat-hormat, dipuji-puji. Itu casing lah. Bungkus dari Allah. 3, yang bungkus 1, casing. Dosa ditutupi, yang kedua Allah ngasih kulit nih, coba oleh Allah dibuka kelopak mata dan hidung, udah selesai pengajian ini ya kan. Dan yang ketiga ditutupi pikiran. Saudara nggak tahu pikiran saya ya kan, kalau dibuka setiap kali kita mikir bubar juga ya kan. Kayak dosen ngajar ya, dihargai oleh mahasiswa karena mahasiswa nggak tahu aja aib dosen dan nggak tahu pikiran dosen. Padahal siapa tahu sambil ngajar tuh ngebidik yang mana yang cakep ya. Kalau ketahuan wah rusak ya. Karena ada dosen ya di sini ya. Oh, ada profesor di sini, maaf Prof.
Saya bilang-bilang, tahu gitu saya nggak akan ngomongin profesor. Ya. Bukan tidak boleh, dah itu mau udah takdir mau pasti jadi. Puntennya seperti, maaf ya, yang lagi bicara ini. Kepikir-pikir Pak. Bekal jadi kata orang kiai, enggak Pak, enggak sama sekali. Yang kepikir saya mah pengen nerusin seperti bapak saya aja jadi tentara. Ya. Pas daftar Akabri, kenapa paling kecil ya? Berarti saya bekal tiap waktu kan baris paling kecil. Ini stres umur hidup. Oleh Aldi dibuat aja semuanya ini ya, walaupun sudah ada KTBLC, nggak jadi tuh Pak. Waduh, udah persiapannya matang sekali. Nggak ikut, nggak jadi. Ternyata ada garis lain. Tapi jadi kiai kan belum tentu. Ini kan casing. Ada juga kiai error, kiai pecinta dunia, yang dia dengan takdir seperti ininya digunakan untuk nyari dunia, untuk maksiat, untuk dikagumi orang. Sama ini. Kiai, jenderal, profesor, menteri, atau gubernur, sama. Itu adalah ujian yang besar. Apalagi mungkin kalau kiai, dia nyerang kiai lainnya. Aduh, dia berfatwa seenak udelnya. Padahal udelnya satu ya. Wah, itu lebih gawat tuh. Kiai yang menggunakan keilmuan agamanya untuk kepentingan nafsu, untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan ya syahwatnya, ada itu. Dan posisi seperti ini lebih bahaya nih. Karena bicara agama, bicara kebenaran, maka disebutnya kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata yang tidak diperbuat. Terima kasih hadirin sekalian, pemirsa di medsos, terima kasih. Semoga tidak ada yang tersinggung ya, kan tersinggung nggak ada kerjaan juga ya, ini menceritakan hal yang benar dan mudah-mudahan dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan, tapi mudah-mudahan 3 kunci tadi, 1 pembelajar dan pengamal ilmu sejati, yaitu niatnya benar dan mengamalkannya juga benar dengan niat lurus. Yang kedua, zuhud terhadap dunia, walaupun dia benar-benar dikasih dunia oleh Allah, tapi tidak ada lengket, tidak ada kekaguman, tidak mengagung-agungkan duniawi, dan tidak lengket di hatinya, sehingga ketika itu diambil ya nggak ada beratnya, biasa aja lah dunia ya, mati juga nggak dibawa. Karena bagi kita aktivitas duniawi adalah amal soleh ya, tidak ada kaitan dengan ada dan tiada. Nilainya itu pada sikap. Kayak orang tidak lulus ujian kan bukan karena soal, orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya ya kan. Jadi orang menderita tuh dikasih dia syukur tidak, diambil dia ridho tidak, ditahan dia sabar tidak. Yang muji dan yang nyaci sama, dua-duanya Allah yang menggerakkan. Jadi ketika kita dipuji, wah hadirin sekalian telah hadir bersama kita, wah itu pujian tuh, al-mukarramah, almarhum, wah kan. Satu apa? Pembelajar dan pengamal sejati. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, fokus sekali untuk memperbaiki diri, PDRT. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Ingat ya, kalau melakukan itu beyond, di atas ekspektasi. Kayak misalkan mau masuk, kita bukakan pintu, itu udah bagus. Kalau habis kita memakan, berikan ke yang lain. Kan maunya ke kita dulu, betul tidak? Terus kita, nah ini yang profesional dalam Islam itu ya. Kayak suami ke istri itu harus di atas ya, kalau perkataan yang terbaik itu. Jadi jangan sampai kita bisa sini, tapi kan maaf, bisa bantu ke situ. Itu kan kita punya. Kayak nunjuk nih, rasakan telunjuk. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Enak telunjuk, enak jempol? Jawab. Hah? Mana yang nyebut telunjuk? Coba saya tunjuk wajah ini ya. Bandingkan dengan jempol, enak mana? Emang saudara pernah ngemut jempol saya? Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Nah, kita punya tiga-tiganya. Telunjuk punya, jempol punya, tangan terbuka punya. Nah, ihsan itu adalah itu saya lihat di Jepang, di hotel itu kalau nerima sesuatu itu pakai 2 tangan, ya kan? Beda rasanya. Coba. Nah, ambillah kembaliannya. Nyesek di sini. Betul? Nah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Inilah standar yang harus kita lakukan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, the best that you can do, begitulah ya. Arigato gozaimasu. Saya itu hanya tahu tuh arigato dengan satu lagi kurang enak.
Bagero atau apa namanya? Kalau itu tahunya dari ini Pak, dari komik Pak. Oh, orang Jepang kan ini dulu begitu, tentara Jepang. Saya tahu ternyata itu bahasa kasar. Tidak boleh ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang menyimak di medsos. Ini adalah kawan-kawan di masjid MIT ya. Masjid Indonesia Tokyo, tentu saja di Tokyo ya. Sampai jumpa insya Allah hari ini ke Sapporo. Kenapa begitu? Dingin? Dingin ciptaan Allah ya kan. Kalau tidak ingin kedinginan ya tinggal nggak usah ke sana, betul ya. Tinggal pakai jaket ya semuaan. Hati-hati kepleset. Alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat di Osaka, insya Allah nanti sepulang dari Sapporo langsung ke Osaka. Mudah-mudahan perjalanan ini bermanfaat. Doakan sahabat sekalian, karena Jepang atau penjuru bumi manapun sama saja. Ciptaan Allah, milik Allah, dan perjalanan ini hanya akan menguntungkan kalau 4 hal. 1, meningkatkan iman. Yang kedua, jadi amal soleh. Yang ketiga, jadi tawasobil hak, saling mau nasihati kebenaran. Dan yang keempat, tawasobil sabr, baru akan bermanfaat. Doakan ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.